Jadi seorang dijadikan tersangka dan ditahan 20 hari ke depan dan akhirnya juga setelah 20 hari adanya perpanjangan itu memenuhi di dalam KUHP proses penahanan, yaitu di pasal 21, 24, 25, 29 dan 31 itu proses penahanan rangkaiannya. Di mana di situ diatur adanya perpanjangan ya masa penahanan itu di pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana nanti apabila seorang tersangka ini memenuhi satu penahanan yang sudah dilakukan 20 hari ke depan, di mana dia sudah disangkakan adanya tindak pidana di atas 5 tahun dan juga berikut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tentunya di sini pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tentunya mempunyai hak dalam proses penahanannya, yaitu proses penahanan itu sampai dengan 150 hari ya. Jadi 20 hari perpanjangan ditambah lagi 40 hari sampai 120 hari. 120 hari ditambah lagi 30 hari itu tambahan dari pengadilan ya, ranah pengadilan, tahanan pengadilan. Jadi masih ada waktu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini waktu yang sepanjang ini tentunya pihak kejaksaan tentunya dalam hal ini JPU ini bisa memeriksa dan mengkaji semua material formil dari NM, berkas dari NM yang sekarang ini sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan. Seperti itu. Apa mungkin Bang alasannya kejaksaan? Apakah mengembalikan berkas yang sudah dilimpahkan atau seperti apa Bang? Alasannya apa sih Bang biasanya? Jadi kalau yang namanya JPU mengembalikan berkas seorang tersangka itu tandanya ada satu hal, yaitu adanya kekurangan material ya, bentuk-bentuk formil, adanya kekurangan saksi-saksi yang akan dihadirkan, adanya kekurangan beberapa formil daripada kejadian ya, di mana dirasa perlu ini dijadikan satu tambahan. Tentunya ini yang penting untuk bisa di P19 namanya, yaitu ada petunjuk rekomendasi yang harus Untuk kemungkinan bakal ada saksi baru atau bahkan tersangka baru Bang untuk memberikan kelengkapan berkas yang dilimpahkan kejaksaan tersebut. Iya, jadi JPU ini memberikan satu kepastian terhadap berkas-berkas perkara yang dirasa ini masih belum komplit atau belum sempurna. Dinamakan sempurna ini karena menyangkut dengan peristiwa kejadian. Jadi peristiwa kejadian perkara pada waktu itu adanya sebab akibat perkara. Siapa yang berbuat apa dan siapa yang melakukan apa. Nah, ini jelas di sini. Jadi kalau memang ada faktor-faktor ataupun saksi-saksi yang akan ditambah oleh pihak jaksa penuntut umum, tentunya jaksa penuntut umum memberikan rekomendasi untuk periksa si A, periksa si B, periksa si C. Dan semua yang diperiksa nanti itu akan dikembangkan apakah dia terlibat atau tidak. Itu biasa seperti itu, karena memang jaksa ini melihat kejadian perkara dari hulu ke hilir, nggak bisa dipotong karena ini kan jelas nih sudah adanya terjadi satu rangkaian peristiwa ya, akhirnya terjadi tindak pidana yang disangkakan. Ini kan juga harus nggak boleh terputus, karena yang namanya satu peristiwa kejadian apabila terputus ini nanti di dalam persidangan menjadikan satu tanda tanya, ada apa nih kan gitu. Peristiwa ini tidak digabungkan atau tidak dilibatkan, ada saksi-saksi yang dirasa perlu untuk dihadirkan. Berarti P19 ini masih butuh lagi ya, mungkin dari keterangan saksi atau saksi ahli mungkin? Segala sesuatu di dalam proses pemberkasan apabila nanti untuk di P19 itu boleh-boleh aja dihadirkan ahli, minta dihadirkan saksi baru, terus akhirnya ada satu peristiwa baru bahkan yang belum dibuka di situ. Tentunya ini juga bisa menjadi petunjuk jaksa, bisa dilengkapi oleh pihak penyidik. Bang, kalau melihat
pasalnya kan ada tiga atau empat nih, pemerasan, pengancaman, TPPU, terus ITE juga ya bang. Nah itu prosesnya seperti apa bang ketika sudah dilimpahkan kejaksaan? Apakah ditentukan salah satu dari pasal yang akan disidangkan atau seperti apa bang? Ya itu nanti kita lihat bahwa ini adalah pasal apa. Apakah ini pasal kumulatif atau pasal yang bisa salah satu pasalnya. Kan kalau dilihat nih junto ya. Kalau junto tuh berkumulatif. Jadi pasal-pasal inilah yang menguatkan pasal-pasal berikutnya. Jadinya ini hukuman berlapis nih. Kalau kita lihat di sini. Makanya cukup berat di atas 5 tahun dan pasti penyidik akan melakukan penahanan karena adanya peristiwa tadi gitu. Bang, ini kan juga banyak nih praktisi hukum yang justru mengkritisi tentang bukti adanya sebuah rekaman. Nah, secara hukum kan nggak boleh tuh, artinya orang merekam tanpa sepengetahuan, tanpa izin nih bang. Terus ini dijadikan barang bukti. Itu abang melihatnya seperti apa? Sebenarnya yang namanya rekaman itu kan satu bukti, dinamakan bukti itu bukan sebagai bukti yang absolut. Artinya bukti ini bukti petunjuk. Jadi yang namanya adanya satu rekaman terus akhirnya direkam. Nah ini kan bentuk memastikan bahwa adanya satu peristiwa sebelum terjadinya tindak pidana itu kan. Nah ini kan ada peristiwa. Nah di mana peristiwa inilah yang jadi petunjuk. Itu yang terpenting. Sebenarnya ini bukan menjadi alat bukti yang primer, tapi ini adalah alat bukti petunjuk yang bisa membentuk atau menguatkan suatu peristiwa pidananya terhadap pemerasannya atau pengancamannya. Nah ini kan ada bentuk. Nanti divalidasi atau dipastikan terhadap peristiwa itu berdasarkan BAP yang pertama. Yang kedua itu berdasarkan saksi. Jadi bukti petunjuk ini tidak akan berdiri sendiri. Pasti ada saksi, ada bukti-bukti lain yang memperkuat peristiwa itu apabila ada di dalam perbincangan atau pembicaraan yang pada waktu itu direkam. Ini adalah petunjuk yang akan disampaikan nanti untuk dijadikan satu rangkaian peristiwa membentuk suatu pidana yang dimaksud, seperti itu. Oke bang, berarti kalau rekaman pembicaraan itu hanya bisa menjadikan bukti petunjuk, tidak bukti secara sendiri, berjalan sendiri, berdiri sendiri, nggak bisa bang? Nggak bisa, karena memang ini adalah bentuk hal ya kita tahu bahwa ini adalah satu peristiwa di mana terjadinya satu tindak pidana yang kita maksud. Tetapi dalam hal ini polisi juga akan mengembangkan dari rekaman ini bahwa segala sesuatu yang ada di situ siapa dan bagaimana pada waktu itu terjadinya satu pembicaraan itu. Nah ini adalah petunjuk. Pada waktu itu nanti menjadi satu rangkaian untuk di BAP pada waktu di BAP, sehingga ini menjadi satu peristiwa yang terang kan gitu. Nah itu saksi-saksinya juga memperkuat itu, dan nanti juga ahli juga akan melihat bahwa benar nggak ini suaranya dia. Nah bentuk dari validasi seorang yang melakukan perekaman itu juga nanti kan dilihat dijadikan satu BAP. Rangkaian BAP itu yang menjadikan satu bukti kuat. Bang, selain